Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Kali ini saya akan coba membahas tentang kepemilikan senjata ilegal dahsyat ini yang diketemukan di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, di rumah Ji Kian Han. Antara lainnya ini saya baca ini dari SCTV ya, senjata AK-47, ratusan amunisi ya, kemudian amunisinya itu antara lain yang kaliber 7,62, yang satu kaliber 9, besar semua ini, kemudian detonator ya, TNT ya. Nah, pertanyaannya sepertinya ini dianggap sebuah peristiwa biasa, tapi pada bagian lain orang bawa golok saja ditangkap karena tuduhan makar. Bahkan bukan hanya itu, bahwa bendera tauhid la ilaha illallah pun Khilafatul Muslimin itu dianggap makar, ditangkap, dibubarkan, diturunkan, dan komentarnya macam-macam. Saya hanya ingin tanya saja secara sederhana. Setahu saya sebagai orang pidana, Indonesia itu masih memberlakukan Undang-Undang 12/1951, Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api ilegal. Itu ancamannya tidak main-main. Ancamannya yang pertama itu adalah hukuman mati ya, kemudian seumur hidup dan penjara atau kurungan 20 tahun. Jadi menjadi sebuah pertanyaan, kalau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini menganggap sebagai sebuah peristiwa biasa dan kemudian tidak coba mengusut ya, tentu ini menjadi sebuah masalah besar. Masalah besarnya apa? Karena satu-satunya institusi sipil yang bisa melakukan penangkapan terhadap perkara-perkara terorisme itu adalah kepolisian. Kalau kepolisian kemudian membuat standar ganda hanya kepada orang-orang muslim begitu, itu disematkan teroris, sementara yang lain tidak. Dan saya pikir ini kan sudah kesian kalinya ya. Dulu bom Alam Sutra yang ditempatkan di sebuah minimarket pun juga tidak dianggap sebagai kasus teroris. Nah, sederhana saja kan, sebenarnya pidana itu kan kepada perilaku ya, perilaku kemudian dideskripsi menjadi rumusan pasal. Nah, artinya siapa yang berperilaku sesuai dengan rumusan pasal, orang itu dianggap melakukan kejahatan sesuai pasal itu. Maka sebutannya barang siapa. Barang siapa itu mengarah kepada orang. Maka menjadi sebuah pertanyaan ketika isu terorisme itu hanya dibombardir kepada kalangan Islam, kepada kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintahan, kelompok-kelompok oposisi, kelompok-kelompok kritis, sementara mereka yang mendukung rejim ini, walaupun itu salah, seperti menyimpan senjata AK-47, punya ratusan amunisi kaliber besar, punya detonator ya, dan ini satu dus itu, bukan satu biji itu. Nah, tetapi tidak ada satu narasi terorisme yang dibangun di dalam peristiwa ini. Saya sebagai orang pidana menginginkan ini perlakuan yang sama, mesti dibongkar itu. Rumah kontrakan itu dulunya dimiliki siapa, sekarang dimiliki siapa, dan untuk apa senjata itu. Kalau alasannya kepolisian itu untuk pertambangan, terus AK-47 buat siapa? Buat yang ganggu pertambangan, buat yang mendemo ya. Jadi buatlah argumentasi hukum itu yang wajar. Kalau memang tadi saya sebut bahwa deskripsi terorisme itu adalah perilaku, kemudian perbuatan material dan unsur formil terpenuhi sesuai dengan pemahaman Undang-Undang 12/1951 ya, atau Undang-Undang Terorisme, ya sudah. Orang-orang itu mestinya ditangkap dan dibeberkan ke media massa. Mereka juga borgol tangannya ditunjukkan ke masyarakat. Ini loh pelakunya. Kalau seperti ini perilakunya ya, masyarakat tetap akan menganggap bahwa negara ini memusuhi umat Islam, negara ini memusuhi komunitas umat Islam, dan polisi hanya menjadi alat kekuasaan.
supaya sinyalemen itu tidak terbukti, ya, supaya tuduhan itu dianggap tidak benar, maka mesti dijawab. Orang ini dibawa ke persidangan, ditunjukkan di muka masyarakat. Jangan mengatakan tidak ada niat. Niat itu yang mengukur di pengadilan. Kalau polisi bisa mengatakan tidak ada niat, nggak perlu ada orang ke penjara. Semua sesuai dengan pemahaman polisi. Oh, ini ada niat, ini tidak ada niat. Bukan begitu. Kenapa pengadilan itu disebut benteng terakhir keadilan? Karena disitulah tempat orang mengerti orang ini bersalah atau tidak, dan disitulah bisa dinilai dia punya niat jahat atau tidak. Jadi di dalam peristiwa rumah Jikian yang ditemukan begitu banyak amunisi, ya, saya berkeinginan perkara ini dilanjutkan, dan saya minta kepada warga masyarakat berisiklah, karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Bayangkan kalau ada orang asing ngontrak rumah, tiba-tiba di situ banyak orang asing dan tahu-tahu mereka punya ratusan senjata, apa yang bisa kita perbuat? Jadi mari saya ajak kalian berisik, karena negara ini sedang tidak baik-baik. Demikian, tetaplah menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang bersikap kritis kepada penguasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.